Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita ini yang pertemuan yang terakhir ya. Untuk setelah ini kita akan melakukan ujian akhir semester. Oke, ini saya akan sedikit membuat review yang berkaitan dengan hukum acara pidana Islam. Bahwasanya apa sih itu hukum pidana Islam? Ini sebenarnya adalah suatu pegangan untuk melakukan praktek persidangan pada perkara pidana Islam. Nah, berkaitan dengan hal ini, nanti akan banyak sekali yang kita bahas, entah itu dalam segi sistemnya, kemudian yang mempengaruhi kenapa sih hukum acara pidana Islam itu bisa berlaku di suatu daerah atau di suatu negara. Kemudian bagaimana juga dengan permasalahan penegakan hukumnya. Kemudian bagaimana juga dengan bentuk lembaga peradilannya. Gitu. Karena sebagaimana hukum pidana pada umumnya, hukum acara pidana Islam pun itu nanti akan menyesuaikan dengan kondisi negaranya tersebut. Jadi hukum akan terus bergerak, akan ada penyesuaian bersifat dinamis dengan keadaan-keadaan di suatu negara ataupun di suatu daerah. Hal inilah yang menjadikan pegangan kenapa sih ada hukum acara pidana Islam. Gitu. Karena dari dulu di zaman Rasulullah itu sendiri adanya hukum acara pidana Islam itu tidak lepas dengan dari adanya sejarah. Jadi sejarah bangsa Arab dulunya sudah ada semacam peradilan-peradilan. Nah, inilah yang nanti akan membentuk suatu kelembagaan dalam peradilan. Kemudian persepsi tentang hukum acara pidana Islam itu memang sangat penting ya. Jadi kita melihat kelembagaan dalam hukum acara pidana Islam itu semacam ataupun seperti apa. Nah, kemudian kelembagaan dalam praktek hukum pidana Islam itu memiliki berbagai macam keanekaragaman gitu ya, baik itu dalam hal bentuknya maupun sistemnya. Hal inilah yang menjadikan di berbagai macam negara Muslim itu secara hukum formilnya dan hukum materialnya itu berbeda. Gitu. Jadi ini karena adanya pengaruh dari negara dan pengaruh sejarah terbentuknya suatu negara. Gitu. Nah, hal itulah yang nantinya perlu ada semacam persepsi yang sama antara penegak hukum supaya nanti dalam menjalankan penegakan hukumnya jauh lebih efektif. Gitu. Jadi gini, permasalahan dalam hukum acara pidana Islam itu adalah adanya persepsi yang berbeda sehingga dengan dasar hukum yang sama, kemudian dengan pemahaman yang berbeda, ini akan menimbulkan hasil yang berbeda pula. Ini akan menimbulkan kritikan-kritikan berkaitan dengan masalah perlindungan hak dari korban ataupun hak dari pelakunya itu sendiri. Padahal tujuan dari adanya hukum acara pidana Islam itu agar semua orang lebih terlindungi hak-haknya. Nah, inilah yang kadang-kala menjadi suatu permasalahan yang berkelanjutan. Karena apa? Karena caranya yang salah. Cara pemahamannya yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan dalam beracara pidana Islam. Jadi perlu ada profesionalitas dalam penegakan hukum, kemudian dalam menangani perkara pidana Islam. Kemudian hal ini, bagaimana sih cara supaya kita lebih profesionalitas, supaya kita lebih profesional? Kita harus menggunakan konsep layanan di dalamnya. Ya seperti yang kita tahu bahwa di dalam Islam itu sendiri itu lebih banyak kepada kita itu memberi. Jadi kita bagaimana hukum itu bisa lebih mengayomi. Konsep ini yang nantinya akan mendatangkan kepatuhan akan administrasi, kemudian dalam praktek perkara hukumnya itu jauh lebih efektif. Gitu. Nah, jangan sampai hukum itu terkesan kita adalah berlaku sewenang-wenang. Gitu. Padahal kita harus berlaku adil di dalamnya, karena kita ingin menegakkan keadilan. Logika hukumnya tidak akan sampai ketika seseorang melakukan ataupun menegakkan keadilan, tetapi dia sendiri tidak bisa ada dalam proses peradilannya. Gitu.
Nah, konsep semacam ini harus ada di dalam kita. Logika hukum kita harus jalan dalam hal ini. Bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, sedangkan kita dalam proses melakukan pemeriksaan, kita tidak menjamin keamanan dari si korbannya ataupun keamanan dari pelakunya tersebut. Jadi kita harus bisa adanya keseimbangan dalam hal penegakan hukum. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum acara pidana. Yang pertama adalah prinsip acara peradilan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Islam sendiri sudah ada sistem peradilan Islam. Ada semacam qadhi, terus ada lembaga-lembaga yang mengaturnya, bagaimana proses penyelidikannya, bagaimana cross check data kebenarannya, kemudian bagaimana ketika ada orang melapor, apakah langsung ditindak atau tidak, gitu. Semuanya harus kita baca secara menyeluruh. Jadi untuk teman-teman sebagai seorang yang nantinya akan menyandang gelar sarjana hukum, itu harus bisa melihat hukum atau permasalahan tindak pidana dalam segala macam aspek. Jangan sampai kita melihat hanya satu sudut pandang saja. Ini akan sangat berbahaya. Ketika kita melihat teks dalam suatu tindakan kejahatan di dalam Islam itu sendiri, kemudian kita tidak melihat teks yang lainnya, yang itu banyak sekali kemungkinannya. Bisa itu adalah menambah permasalahan, bisa itu adalah semacam penegasan, maka ini akan menjadi sebuah kesesatan kita dalam berpikir. Kemudian hal inilah yang ketika kita bisa melihat dasar-dasar hukum acara pidana ini secara prinsipnya, secara konsepnya, maka kita tarik kepada permasalahannya. Ya, barulah kita akan lebih terbuka dalam berpikir bahwasanya hukum acara pidana yang lebih efektif itu seperti apa sih? Apakah misalnya seperti di Indonesia, di Aceh, itu apakah sudah sesuai dengan prinsip peradilan Islam? Nah, kita harus melihat secara keseluruhan di dalam hal ini. Jadi jangan kita melihat secara sepotong-sepotong. Apalagi di dalam Islam itu ada fikih. Jadi fikih itu sangat penting juga untuk sebagai pegangan. Dan jangan lupa di dalam fikih itu sendiri ada usul fikih, kemudian ada qawaidu fikih, gitu ya. Hal ini yang harus kita pegang, gitu. Hal ini yang harus kita kuasai. Agar apa? Agar kita tidak keliru dalam penerapan atau dalam membuat sistem konsep acara peradilan Islam. Yang kedua adalah Al-Quran, As-Sunnah juga, dan fikih. Hal ini ketiga-tiganya ini adalah suatu hal yang menjadi dasar dari hukum formil dan hukum material yang berkaitan dengan pidana Islam. Nah, ketika Al-Quran ini kita baca, maka kita harus membaca Al-Quran ini dengan ilmu, gitu ya. Kemudian sama halnya dengan hadis, kita harus membaca hadis itu dengan ilmu. Banyak ya, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada takhrijul hadis, kita lihat perawinya bagaimana. Seperti Al-Quran kita harus melihat secara menyeluruh. Makanya dalam kita berbicara mengenai dasar-dasar hukum acara pidana Islam, kita harus bisa melihat orang-orang yang memang berkompeten dalam hal Al-Quran, dalam hal hadis, dan dalam hal fikihnya. Supaya dalam kita mengambil suatu tindakan itu tidak keliru. Jadi kita menggunakan referensinya. Kenapa sih fikih itu begitu penting? Karena hukum itu sangat dinamis, gitu ya. Jadi hukum sangat dinamis, maka perkembangan hukum itu harus berimbang juga dengan keilmuan. Makanya ada fikih. Gitu. Fikih adalah salah satu jembatan supaya kita bisa lebih mudah dalam memutuskan sesuatu hal. Gitu. Nah, di fikih itu sendiri nanti akan banyak sekali ya keilmuan atau cabang-cabang keilmuannya. Tuh. Kemudian pola hukum acara pidana Islam itu seperti apa sih? Yang pertama adalah landasan yuridis dan ruang lingkup hukumnya. Jadi landasan yuridis ini yang akan menjadi patokan, gitu, akan menjadi dasar bagaimana sih hukum pidana itu akan berjalan. Kemudian ruang lingkupnya akan seberapa luasnya? Gitu. Apakah hanya terdiri di suatu daerah saja seperti halnya di Aceh misalnya, ataukah ini jauh lebih luas lagi? Misalnya seperti halnya di Arab Saudi gitu. Kemudian bagaimana persinggungan dengan hukum yang lain, dengan hukum adat, dengan hukum nasional dan hukum internasional. Nah, hal ini harus ada semacam pembatasan yang lebih jelas dan ini harus ada peraturannya gitu. Kemudian selanjutnya adalah pedoman penegakan hukum. Nah, ini adalah juga menjadi hal yang sangat penting.
jangan sampai seorang penegak hukum dia menjalankan hukum tanpa menggunakan pedoman. Gitu. Sama halnya masyarakat ketika dia melakukan pengaduan, maka dia juga harus mengacu pada pedoman ini. Jangan-jangan ada semacam penyelewengan terhadap pedoman gitu. Hal ini juga yang sangat penting. Kemudian adalah perbuatan pidananya. Perbuatan pidana harus lebih rinci dan harus lebih memberikan semacam penyegaran-penyegaran dalam hal hukum pidana gitu. Jadi begini, perbuatan pidana yang pengkategoriannya adalah salah, maka ini akan berakibat fatal. Hal ini biasanya terjadi karena pemahaman terhadap konsep kejahatan yang salah juga gitu. Jadi karena Al-Quran itu adalah masih sangat global, maka perlu ada keilmuan yang lain yang harus membaca itu. Jadi bisa melalui nanti menggunakan hadis juga, kemudian menggunakan pendapat-pendapat para ulama gitu ya, yang ahli dalam bidang permasalahan pidana ataupun permasalahan fikih gitu ya, fikih jinayah. Kalau ketika perbuatan ini dikategorikan salah atau misalnya seseorang telah melakukan suatu kejahatan, misalnya dia dianggap telah melakukan pelukaan, padahal dia sendiri tidak sengaja dan itu bukan dia sendiri yang melakukannya. Ketika perbuatan ini ditunjukkan pada seorang dan seorang ini sudah dianggap sudah bersalah, dia melakukan pelukaan dan lain-lain, maka kalau ini tanpa pedoman yang jelas, maka ini akan berakibat kepada perbuatan zalim gitu. Dan itu perbuatan ini sangat ditentang oleh Islam. Selanjutnya adalah ancaman pidana. Ancaman pidana ini juga menjadi tolak ukur bagaimana suatu perkembangan kejahatan itu terjadi gitu. Semakin besar tindakan kejahatan, maka ancamannya biasanya semakin tinggi juga ancaman hukumannya. Ini supaya apa sih? Supaya tindakan kejahatan itu bisa berkurang gitu. Kemudian ini yang menjadi hal yang mendasar atau hal yang filosofis dalam hukum pidana Islam, dalam acara pidana Islam, bagaimana sih hubungan antara ancaman pidana tentunya ya, dengan suatu tindakan kejahatan. Kemudian adalah klasifikasi tindakan atau tindak pidana. Jadi pengklasifikasian ini sangat penting sekali, makanya seperti halnya di Brunei Darussalam, model pengklasifikasiannya dulu ada lebih rinci gitu ya. Ini harus teman-teman pahami bahwasanya pengklasifikasian ini mengapa sih terjadi perbedaan-perbedaan dalam model pengklasifikasian. Ini tentunya karena ada semacam anutan dalam menentukan tindakan pidana berdasarkan mazhab-mazhab tertentu. Gitu. Selanjutnya adalah permasalahan dalam praktek persidangan. Yang paling penting adalah masalah kualitas hukum acara yang memang belum baik gitu ya. Dan ini akan berakibat pada proses penanganan dan pemeriksaan menjadi tidak maksimal gitu dan menimbulkan perbedaan juga karena persepsi lembaga peradilan. Jadi ini harus ada semacam satu persepsi bahasanya ini tindakan kejahatan misalnya pacaran itu dibuat sepahaman, dibuat supaya berkumpul semua para lembaga peradilan di negara-negara terus membuat suatu kesepakatan gitu ya. Suatu kesempatan. Apa yang disebut dengan khalwat? Apa yang disebut dengan liwat? Apa yang disebut dengan suatu perbuatan zina gitu? Itu harus ada semacam kejelasan gitu. Selanjutnya adalah komprehensif hukum harus bisa dipahami oleh penegak hukum. Kalau penegak hukum sudah tidak paham berkaitan dengan bagaimana sih komprehensif hukum itu, maka ini akan berakibat pada dampak hukum yang tidak baik gitu dalam hal penerapannya. Kemudian sharing efektivitas penegakan hukum itu sangat penting. Jadi kita semacam evaluasi apakah penegakan hukum ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis, sudah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Kemudian perbaikan muatan hukum acara yang berkaitan dengan substansi dan terminologi hukumnya. Jadi ini semacam ini ya, ada semacam revisi-revisi, kemudian perbaikan hukum di Indonesia. Tentunya untuk teman-teman yang calon sarjana hukum harus paham mengenai ini ya. Semacam perbaikan hukum. Kemudian hukum formil dalam sistem hukum Islam itu seperti apa sih? Adalah hukum acara adalah sebagai wadah gitu ya. Wadah untuk memaksimalkan penegakan, penerapan dan pelaksanaan hukumnya gitu. Jadi bagaimana sih hukum acara pidana Islam itu bisa lebih maksimal penerapannya, pelaksanaannya gitu. Kemudian paradigma filosofi
hukum acara pidana Islam. Jadi ini adalah sebenarnya berawal diambil dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis gitu. Jangan salah kaprah ya teman-teman, ini bukan teksnya ya, bukan tekstualnya, tapi ada nilai-nilainya. Tentunya dalam kita mengeluarkan nilai-nilainya itu, atau dalam ilmu qawaidul fiqhiyah itu, bagaimana kita mengeluarkan hukumnya dari teks Al-Quran dan hadisnya itu. Gitu. Kemudian aspek nilai-nilai kemanusiaan tentunya. Islam itu mengedepankan kemanusiaan juga ya. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Kalau ini sampai dalam hukum acaranya itu melanggar nilai kemanusiaan, berarti ada yang salah. Gitu. Selanjutnya adalah tujuan hukum acara pidana Islam itu apa sih? Yaitu untuk mencapai kebenaran material yang sesuai dengan Islam dari suatu perkara pidana agar terjamin dan terlindungi juga hak dari korban, pelapor, masyarakat sekitar, tersangka dan terdakwa. Nah, nanti kita lanjut di part yang kedua. Nanti silakan teman-teman bisa persiapkan berkaitan dengan berkaitan dengan ujian akhir semesternya. Nah, nanti di ujiannya itu nanti kita mungkin akan banyak berbicara ya, karena udah berkelan kita awal itu ada semacam kita mengkaji masalah istilah-istilah dalam hukum acara pidana Islam seperti halnya misalnya jinayah, siasah, diyat, kemudian hudud, ukubat gitu ya, hukuman, kemudian ada ta'zir gitu ya, yang di luar konsep-konsep dari Islam gitu. Kemudian ada masalah pengertiannya juga, kemudian kenapa sih bisa ada hukum acara pidana Islam gitu. Kenapa? Kemudian di kelembagaannya misalnya ada mahkamah syariah, kemudian bagaimana sih sejarah terbentuknya kelembagaan peradilan-peradilan Islam gitu. Kemudian kewenangannya itu seberapa luas sih? Gitu. Karena ini ya, jadi ada semacam keterbatasan karena masalah politik juga. Kadang-kadang semacam itu. Makanya ada semacam kewenangan relatif, kewenangan absolut gitu ya. Kemudian bagaimana sih asas-asas hukum acara jinayahnya? Gitu. Kan di dalamnya ada asas legalitas, kemudian ada asas keadilan, keseimbangan, dan bagaimana sih perlindungan hak dan kewajibannya, kemudian perlindungan hak asasi manusianya bagaimana, kemudian konsep praduga tak bersalah itu juga ada sebenarnya di dalam Islam, hanya saja memang tidak dicantumkan secara spesifik gitu ya. Kemudian ada ganti kerugian gitu. Terus model ini ya, misalnya narkoba itu ada semacam rehabilitasi. Kemudian misalnya ada kejahatan yang berkaitan dengan hutan, itu makanya itu lebih efektifnya adalah di rehabilitasi, bukan model penjara ataupun denda gitu ya. Kemudian mengenai asas keterbukaan umum gitu. Kemudian mengenai kekuasaan juga, kekuasaan di dalam hukum itu seperti apa sih yang memang legal sah itu bagaimana. Kemudian asas bantuan hukum itu ada nggak sih di dalam Islam? Ya, tentunya ada ya. Bagaimana seseorang supaya lebih mudah dalam menjalani proses persidangannya. Kemudian ada bagaimana hukum acara pidana ini atau hukum pidana Islam itu bisa menjadi tadabbur, bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Makanya hukum pidana Islam itu terkesan misalnya ada hukuman panjang. Sebenarnya tujuannya adalah terkait dengan masalah pendidikan. Kalau pendidikan tercapai sebenarnya bentuk dan konsepnya tidak menjadi permasalahan. Kemudian ada kelembagaan dalam hukum acara pidana Islam seperti halnya misalnya kepolisian, kemudian ada kejaksaan, ada kalau di Aceh itu misalnya ada wilayatul hisbah gitu ya. Kemudian ada lembaga peradilannya juga gitu. Ada mahkamah syariah itu. Ada baitul mal gitu. Kemudian bagaimana sih berkaitan dengan bantuan hukumnya? Bantuan hukumnya ada yang pra peradilan juga ada, kemudian ada yang terkait dengan saksi juga ada. Kemudian sebenarnya yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam proses belajarnya itu siapa saja sih? Ya, salah satunya adalah misalnya penyelidik ya, tim penyidik ataupun penyelidik. Kemudian ada PPPNS, kemudian ada jaksa juga di situ, dan juga hakim, panitera, kemudian ada advokat gitu, lawyer, gitu. Kemudian ada misalnya tersangka, terdakwa, saksi gitu. Dan ada konsep penjara gitu, konsep penjara. Kalau di kita misalnya ada nusa kembangan, ada nusa keberganti, ya itu semacam ini aja bagian dari istihad. Kemudian bagaimana sih proses penangkapan, penahanan, penggeledahan,
Kemudian badan yang mempunyai wewenang untuk melakukan itu siapa saja, gitu. Kemudian ada proses penyitaan, gitu. Bagaimana kalau ketika seorang penegak hukum itu masuk ke rumah itu harus izin atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan surat, penangkapan, penahanan, gitu, penggeledahan itu juga sangat penting. Kemudian bagaimana sih proses penyelidikan dan proses penyidikan, gitu. Tahapan-tahapannya bagaimana, terus fungsi itu kan ada surat, biasanya ada surat, ini Anda saya tahan, biasanya ada surat semacam itu. Kemudian prosesnya dalam penyelesaian perkaranya itu bagaimana dalam proses persidangannya. Karena ada yang administrasi seperti saya sampaikan tadi, ada administrasi, kemudian ada misalnya penunjukan untuk hakim, ini siapa saja hakim, gitu ya. Kemudian ada penerapan, ini kapan akan disidangkan, gitu. Kemudian ada jenis-jenis hukum acaranya, gitu. Acara ada biasa, singkat, ada yang cepat. Kemudian tekniknya bagaimana? Teknik pemeriksaannya bagaimana? Itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam juga, gitu ya. Sesuai dengan nilai-nilai Islam juga. Makanya ada semacam teori model pembuktian, kemudian ada teori pembuktian yang memang berdasar pada hukum negara, ada yang berdasarkan dengan hukum agama, gitu. Sampai ke penuntutan, pledoi, gitu ya. Kemudian ada musyawarah majelis, gitu. Kemudian sampai ke tahapan pembacaan putusan. Kemudian apalagi masalah upaya hukum itu juga sangat penting. Jadi bagaimana semacam misalnya ada banding di kita ya, ada banding kasasi, gitu. Di Islam juga ada, ya, Islam juga ada. Cuma istilahnya dulu bukan banding, gitu ya, karena banding itu kan di Indonesia. Kemudian ada upaya hukum luar biasa, gitu ya, gitu. Kemudian bagaimana sih setelah putusan bagaimana pelaksanaannya, gitu. Misalnya pelaksanaan hukumannya, pelaksanaan hukubatnya, gitu, pelaksanaan hukubatnya. Misalnya masuk ke penjara bagaimana konsepnya, kemudian kalau itu dia didiat itu bagaimana, kalau dia misalnya dihukum rajam itu juga bagaimana, kemudian ada pengawasan, jadi ada semacam tim pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum, gitu. Itu juga sangat penting sebagai tahapan evaluasi, gitu. Mungkin kita akan lanjut nanti di Pak Yahya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.